Aisyah, muslimah yang dicintai oleh Allah itu muslimah-muslimah yang mempunyai sifat seperti istri para nabi. Contohnya itu adalah Siti Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Fatimah, kita itu tidak bisa mempunyai sifat seperti Siti Khadijah maupun istri nabi-nabi yang lain. Karena hati mereka itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menyerupai persis seperti mereka. Tapi kita bisa dengan cara kita jangan menjadi muslimah yang disebalkan. Yang disebalkan oleh Allah maupun oleh orang-orang. Tapi disebalkan kayak gimana Kak Aisyah? Begini, kita jangan menjadi muslimah yang suka pamer, yang suka arogan, janjinya tidak ditepati, dan selalu berbicara kasar kepada orang lain. Insya Allah dengan kita menghindari hal-hal itu, kita pasti bisa kok menjadi muslimah yang tidak disebalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Nih lagi ngobrolin apaan sih anak-anak Umi nih, kayaknya seru banget. Ini Umi, Kak Aisyah sama Fatimah lagi bicarakan hal yang disebalkan oleh Allah, bukan hal yang dicintai oleh Allah. Cakep, emang anak Umi mah pintar-pintar banget. Kita memang Neng harus mengambil pembelajaran dari setiap apa yang kita lihat. Kita juga harus ngambil pembelajaran dari setiap apa yang kita dengar. Nih Umi ada cerita nih ya, ada seorang ibu ya, dia itu didolimi sama suaminya, tapi dia tetap sabar, tapi dia tetap setia. Sampai itu ibu tinggal di kandang sapi Neng sama anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Umi. Namanya Ibu Rahmah. Dan insya Allah katanya Ibu Rahmah itu mau datang ke pengajian Umi. Oh alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil untuk sementara kita tarik. Karena Bapak udah nenggak 3 bulan. Nggak bisa main tarik aja dong. Saya ini masih sanggup bayar loh. Kasih waktu saya 2 minggu. Nggak bisa Pak. Bapak sudah nunggak 3 bulan. Suka nggak suka, mobil kami tarik. Saya akan bawa dan lapor ke polisi. Silakan Bapak lapor, tapi Bapak urus dulu mobil ke kantor kita. Paham? Ayo. Pak! 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 Balikin mobil saya! Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Semua yang kita punya di dunia ini titipan. Kita harus ikhlas kalau kamu kehilangan. Semuanya tuh gara-gara ayah. Nggak baik kamu bicara seperti itu. Ini semua ujian buat kita. Kita harus tetap ikhlas, harus tetap tersenyum menghadapinya. Dia tuh selalu aja ngebelain ayah. Udah dizolimi sama ayah, masih aja dibelain. Hari ini mobil kita ditarik leasing. Kapan aja, rumah kita bisa disita sama bank dan kita bakal jadi gelandangan. Astagfirullah. Aku suka sebel banget sama ayah. Pak, gua nggak ikhlas! Pak, selesaikan dulu di kantor. Ini apa sih? Lepasin tangan saya. Nggak mampu beli mobil mewah, sosokan kredit mobil mewah. Pak, balikin mobil saya. Pak, saya sumpahin orang-orang Bapak mati. Pak, kok kan? Gua sumpahin lo mati di jalan. Sama. Ya Mas. Kamu lihat sendiri kan? Mobil aku ditarik sama leasing. Sekarang aku nggak punya mobil, tau nggak? Kamu tahu kenapa? Hah? Kenapa Mas? Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Kamu bos sial. Mas tega sekali kok ngomongnya kayak gitu. Kamu nggak sadar apa? Emang kamu bos sial? Lihat, usaha peternakan aku aja bangkrut. Aku usaha apa aja nggak ada yang hasil. Tandanya apa? Kamu itu nggak bawa keberuntungan. Nyesel tau nggak aku? Harusnya dulu aku nggak ngawinin kamu tau. Kita akan jatuh miskin tau nggak? Dan aku nggak mau jadi orang miskin. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Halo? Pak Ardi, kapan Pak Ardi mau membayar cicilan rumah Pak Ardi?
dan pinjaman dana Pak Ardi di bank kami. Pak Ardi harus membayar uang 100 juta rupiah atau rumahnya akan kami segel. Tolong beri waktu 3 bulan lagi, Pak. Saya akan cari uang 100 jutanya, Pak. Tolong, Pak. Maaf, nggak bisa, Pak. Minggu ini Pak Ardi harus membayar uang 100 juta rupiah. Selamat siang. Halo? Halo? Kalau aja Bunda tahu kalau Ayah sering senang-senang sama cewek lain, pasti sikap Bunda gak akan kayak gini. Bunda harus tahu apa yang dilakuin sama Ayah di luar sana. Risa, tolong jelaskan sama Bunda. Kenapa kamu sebel sama Ayah? Kamu gak boleh seperti itu. Bunda tuh gak tahu apa aja yang udah dilakuin sama Ayah di luar sana. Bunda itu tuh udah dibohongin dan dikhianatin sama Ayah. Maksud kamu apa? Nggak apa-apa kok Bunda. Tadi kamu mau ngomong sesuatu sama Bunda. Ayo bicara. Bunda nggak boleh tahu apa yang dilakuin sama Ayah di luar rumah. Biar aku aja yang tahu. Tapi aku nggak tega kalau lihat Bunda selalu dimarahin sama Ayah. Jahat banget sih Ayah. Risa nggak biasanya seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakannya. Risa, bicara, sampaikan sama Bunda. Aku harus kasih tahu Bunda kali ya. Sekarang ataupun besok aku kasih tahu, itu sama aja. Risa, ayo sayang, nggak apa-apa. Bicara sama Bunda. Iya Bunda. Jadi sebenarnya selama ini Ayah selingkuh Bunda. Alex lagi telepon. Harus bayar utang gue. Punya duit lagi. Halo Lex. Halo Dik, gue mau nagih utang sama lo nih. Lex, sorry Lex. Kasih waktu lagi ya. Gue gak punya duit nih. Nggak bisa gitu dong Di. Lo kan janji sama gue itu lo balikin uang itu cepet. Besok atau lusa paling telat. Gue nggak mau tahu uang itu harus ada. Ngerti lo? Semuanya itu sama bunga jadi 50 juta. Lex, tolong dong Lex. Lu kan temen gue Lex. Bantu gue lah, lu ngertiin gue lah. Sorry bro, ini soal duit ya. Gue nggak mau tahu, besok gue ke rumah lu. Halo, Lex? Lex? Alex? Bunda nggak percaya. Risa lihat sendiri Ayah jalan sama cewek lain di mall. Dan cewek itu tuh seumuran Risa. Mungkin Risa salah lihat. Udah, Risa nggak salah lihat. Risa bener-bener lihat Ayah. Lagian cewek itu tuh teman sekolah Risa. Ayah itu tuh suka menghamburkan uang dan pergi ke disko sama teman Risa ini. Risa tahu semuanya Bunda. Apakah benar yang disampaikan Risa? Mas Ardi boros? Memang iya. Semua uang simpananku dan perhiasanku pun sudah habis. Bunda masih nggak percaya juga? Iya. Bunda percaya. Bunda, kok Bunda biasa aja gitu sih? Bunda tuh harusnya marah. Kita doakan aja sama-sama. Semoga Ayah nggak salah jalan. Kalaupun Ayah sampai tersesat ke jalan yang tidak benar, semoga Allah mengembalikan Ayah ke jalan yang benar. Berdoa tanpa berbuat apa-apa. Dan tunggu sampai kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Bunda, Ayah tuh sering kasar sama kita. Aku nggak mau Bunda disakitin terus sama Ayah. Mama, kamu masih pegang uang nggak? Uang apa Mas? Hanya balik sih. Ya uang lah, aku perlu uang. Ayah tuh kenapa sih? Kalau ngomong sama aku, sama Bunda, juga sama Ega, pasti tuh nadanya tinggi dan kasar kayak gitu. Beda sama Ayah kalau lagi ngomong sama pacarnya. Ngomong apa kamu ya? Mas, jangan kasar sama anak. Dia itu kurang ajar ngomongnya. Gak usah didengar omongan Risa, Mas. Risa, kamu mau kemana?
Mana uangnya? Mana perhiasan kamu? Astagfirullahaladzim, Mas. Mana perhiasan kamu? Istighfar, Mas. Saya udah gak punya perhiasan apapun. Semuanya udah habis Mas jual. Habis? Habis kamu kemanain? Terus kamu beli barang-barang kesukaan kamu semuanya? Iya, kamu habisin? Mas Ardi yang suruh jual semua perhiasan saya. Katanya buat nambah modal usaha peternakan Mas Ardi. Ah, bohong kamu ah. Demi Allah saya nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Luruskanlah hati dan pikiran Mas Ardi, ya Allah. Jika memang tersesat, tolong ya Allah, kembalikan ke jalan yang benar. Si Pak. Ardi? Mah? Kamu mau kemana? Oh iya, Mah, pegang uang nggak? Aku boleh minta kan? Aduh, kamu ini gimana sih? Nanyain mama pegang uang. Ya mama nggak punya uang lah. Memangnya kamu kenapa? Lagi ada masalah? Terus mobil kamu kemana? Kok nggak kelihatan? Justru itu mah, mobil aku tadi ditarik sama debt collector. Kacau mah jadinya. Kalau kita nggak keluar dari masalah ini, kita akan jatuh miskin. Maksud kamu apa sih? Mama nggak ngerti. Bisnis aku ini bangkrut mah. Semuanya gara-gara Rahma. Rahma? Mama juga sih. Coba dulu mama nggak nyuruh aku kawin sama Rahma, nggak bakal kayak begini mah. Kamu nyalain mama sih? Memangnya Rahma nggak punya simpenan uang atau perhiasan gitu? Udah habis kali mah. Mungkin baru pakai foya-foya. Udah aku jalan deh. Keterlaluan anak. Iya. Rahma? Rahma? Iya, Mah. Kamu ini keterlaluan sekali ya sebagai istri. Hah? Udah tahu suami lagi pailit, lagi susah. Bukannya kamu bantu ngeringanin beban pikirannya. Dasar kamu gak tahu diri ya. Udah untung kamu saya jodohin sama Ardi. Kalau enggak kamu gak bisa hidup enak kayak gini. Maaf, Mah. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa kamu habisin uang simpanan kamu dan perhiasan kamu? Hah? Sekarang Ardi lagi susah, butuh uang. Kamu gak bisa bantu kan? Mah, uang simpanan dan semua perhiasan saya itu sudah dihabiskan sama Mas Ardi. Hah? Saya gak percaya sama omongan kamu. Bener apa kata Ardi? Kamu ini cuma sebagai pembawa sial. Nyesel saya jodohin kamu sama Ardi. Aduh Mas, sorry udah lama nunggu ya? Enggak kok, aku juga baru datang. Cantik amat sih, orangnya beda gitu. Cantik mana sama istri kamu? Cantikan kamu lah, ya kan? Kamu masih pasang susuk? Mas, kan kamu lagi bangkrut sekarang. Mendingan kamu ikut aku. Mana? Ke Eyang yang bisa mengembalikan semua kekayaan kamu. Anjur gak? Aku jamin, kamu lihat aja badan aku. Ini semua berkat pasang susuk di Eyang. Oke, kamu anterin aku ya. Oke. Dia nggak tahu usia aku sudah hampir 70 tahun. Tapi aku masih seperti 30 tahunan. Kamu adalah korbanku, laki-laki bodoh. Saya nggak percaya dia nggak sembunyiin perhiasannya. Sembunyikan di mana itu perhiasan? Ini kok kosong? Mana ya? Masya Allah, Ma. Apa yang Mama lakukan? Saya lagi nyari perhiasan yang kamu sembunyikan. Suami kamu itu lagi butuh uang. Ma, saya nggak bohong, Ma.
Saya nggak menyembunyikan perhiasan apapun. Saya nggak percaya sama kamu. Apa yang Mama lakukan semuanya akan sia-sia. Karena saya tidak pernah menyembunyikan perhiasan apapun. Semua sudah dijual sama Mas Ardi, Ma. Kamu itu selalu aja nyalain suami kamu. Sementara kamu itu nggak pernah nyalain diri kamu sendiri. Masya Allah. Saya nggak tahu harus menjelaskan dengan cara apa lagi. Supaya Mama yakin kalau saya tidak menyembunyikan perhiasan apapun, Ma. Uang kamu mana? Hah? Di mana kamu sembunyikan? Sudah habis. Sudah kamu habiskan? Mas Ardi yang habiskan, Ma. Ardi lagi. Eyang jangan salahin Bunda terus dong. Yang harusnya Eyang salahin tuh ayah. Kerjanya cuma foya-foya sama ngamburin duit nggak jelas sama perempuan lain. Kamu ngomong apa anak kecil, ha? Maaf, Ma. Lisa, sebentar. Bunda mau bicara sama kamu. Anak sama ibu sama aja. Risa, dengar ya. Kamu tuh nggak boleh bersikap seperti itu sama Eyang. Bunda nggak mau kamu jadi anak yang durhaka. Risa nggak boleh menyalahkan siapapun. Ini cobaan untuk kita semua. Kita harus sama-sama menghadapinya. Kita harus kuat. Tapi Bun, kenyataannya tuh emang ayah yang menghamburkan uang sama perempuan yang gak jelas. Sekarang ayah bangkrut, Bunda yang disalahin. Risa gak mau kalau Bunda disalahin terus. Bunda tuh harus bisa menentang. Bunda hanya menuruti sifat dari Siti Khadijah, istri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau punya sifat lembut, ikhlas dalam menghadapi situasi apapun, sabar dalam menghadapi ujian sepahit dan semanis apapun itu. Bun, ayah itu bukan nabi. Ayah cuma manusia biasa yang lebih dikuasai amarah dan nafsunya. Bunda nggak bisa jadi Siti Khadijah. Ujian itu akan datang kapanpun dan dari tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Sebagai hamba yang beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, kita itu harus selalu siap menghadapi ujian. Sepahit dan semanis apapun itu. Seperti halnya kita siap menerima harta berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya, Bun. Kamu suka goib, klinik, dan mistik. Iya ya. Kamu juga suka mengamalkan amalan dari orang pintar. Salah satu guru kamu ada di Gunung Tengkorak Merah. Kamu gak usah bingung, Mas. Eyang Rejo ini tingkatan ilmunya sudah sangat tinggi. Jadi dia bisa membaca pikiran kita. Eyangnya hebat. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa dapatkan dengan mudah. Asalkan kamu menjalankannya dengan ikhlas dan mengikuti syarat-syarat. Eyang, saya tidak mau jatuh miskin lagi. Saya mau bangkit dan kaya lagi. Apakah kamu siap mempersembahkan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu cintai? Apa itu, Eyang? Jawab dulu pertanyaan saya. Siap, Eyang. Kamu siap mengorbankan anak dan ibu kandung kamu sendiri? Kamu tidak bersedia? Mas, itu udah cara paling ekspres. Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu mau. Maaf, Eyang. Apa persembahannya yang ibu saya itu bisa ditukar sama istri saya? Ini bukan jual beli atau tawar menawar. Sanggup dan tidak sanggup. Bisa beri waktu saya untuk berpikir? Pikirkan dengan matang.
untuk mendapatkan kemakmuran tidak dengan mudah, tentu dengan cara setan. Syaratnya pun dengan cara syarat-syarat setan, bukan dengan cara Tuhan. Udah jam 12 malam. Mas Ardi kok belum juga pulang ya? Ya Allah, aku mohon semoga suamiku selalu berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah, Mas Ardi. Belum tidur? Mas, dibiasakan mengucap salam dulu. Itu kan yang diajarin agama kita, nabi kita. Malam nih, jangan kebanyakan ceramah. Mas Ardi dari mana aja? Udah ya, nggak usah banyak tanya. Mas. Tapi Mas, saya kan istrinya Mas. Saya berhak buat tanya Mas Ardi ada di mana. Kalau Mas Ardi kenapa-napa di jalan, saya sama anak-anak juga ikut susah kan Mas? Udahlah, jangan banyak tanya. Mau kenapa-napa aku di jalan juga biarin aja. Yang untung kan kamu, yang gak susah kan kamu. Kamu tinggal nyari laki-laki lebih kaya dari aku. Paling juga aku, kalau nggak mati, lumpuh seumur hidup. Belum Mas. Ya kan? Mas kok ngomongnya kayak gitu? Ya udah kamu jangan banyak tanya deh. Aku pusing tau nggak? Mau pecah nih kepala. Mikirin kita mau bangkrut, mau melarat, mau miskin, tahu? Ini semua gara-gara kamu tau nggak? Sisi pembawa sial. Mas kok tega ngomongnya kayak gitu? Bun, aku sama Ega jalan dulu ya, Bun. Bekal buat Ega udah dibawa? Udah, Bun. Ingat ya, jangan jajan sembarangan. Ya, siap, Bun. Ya udah aku jalan dulu ya, Bun. Assalamualaikum. Salam. Ya, aku berangkat dulu. Eyang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, jawab dulu salam anak-anak. Jawab salam aja kok susah. Waalaikumsalam. Oh ya Rama, kalung emas itu kamu masih pakai? Kalung peninggalan almarhumah ibu saya. Ya iyalah. Masih Mas. Berapa kau dijual? Kalung itu nggak akan pernah saya jual. Itu satu-satunya warisan peninggalan almarhumah ibu. Berapa kau dijual? Mas, cuma itu satu-satunya perhiasan yang saya punya. Semuanya sudah habis. Kamu nggak ngerti ya? Berapa kau dijual? Ya Allah, semoga Engkau memberikan aku kekuatan dan kesabaran yang tidak ada batasnya. Semoga aku bisa kuat menjalani semua ujian ini ya Allah. Jangan Engkau sesatkan suami hamba. Rahma, kalau suami nanya, kamu jawab. Jangan diem aja kayak patung gitu. Iya, Mah. 15 juta, Mas. Lepas. Enggak, jangan. Ini kalung peninggalan Mama. Satu-satunya warisan almarhumah ibu saya, Mas. Mohon jangan. Aku yang lepas apa kamu yang lepas? Ayo cepat. Bu, maafin Rahma. Kalung pemberian ibu harus Rahma berikan pada suami Rahma. Rahma yakin ibu nggak akan keberatan. Ibu pernah bilang, apapun yang kita miliki bukanlah milik kita. Jika hilang ataupun diambil orang lain,
Ikhlaskan. Jangan marah. Karena kemarahan akan melunturkan keikhlasan yang kamu tanam. Sini. Dia nggak pernah merasa berat kalau ini aku ambil dan akan aku jual. Tidak kelihatan sedikit pun rasa marah dan bencinya. Rasa bodoh. Assalamualaikum. Dek. Dek. Mana sih ini orang? Alex lagi gila ya. Pagi-pagi udah nagih utang. Banget gak ya? Ya Lex, kan gue udah bilang Lex minta waktu sampai lusa. Lu sendiri yang bilang kan, kenapa lu udah datang? Iya. Di, halo, Di. Songong nih orang. Dia orang. Mana bro, duitnya? Gue lagi gak ada duit bro. Gue butuh sekarang. Lex, kan lu bilang lusa. Mendadak gue butuh sekarang. Lu gak bisa gitu dong, gue gak ada duit. Gak bisa bro, waktunya cuma sampai hari ini. Lu mau nembak gue sekarang juga, gue gak pegang duit. Ngerti lu? Lu ngertiin gue dong. Gue selalu ngertiin lo ya bro. Lu pernah gak ngertiin gue? Mana utang lu? Gue mau lu lunasin hari ini. Gak ada bro. Oke, gampang bro. Gue laporin lu ke polisi karena lu udah ngelakuin penipuan. Dan gue korbannya. Sini. Lu ngapain lapor polisi? Lu inget ya, gue tegasin. Gue ini bukan penipu. Gue pinjem duit sama lu. Ntar juga gue akan bayar. Lu tuh minjemnya udah lama bro. Gue gak mau tahu. Pokoknya kita selesai masalah ini kantor polisi. Oke, gue bayar setengah dulu. Lu pegang kalungnya. Lu bawa tuh, lu jual. Emang lu pikir harganya berapa ini? Ini kalung gede ya. 20 juta juga laku. Lu jual dulu aja. Lu jangan bohongin gue bro. Gue ngapain bohongin lu? Gak ada untungnya. Oke. Tapi ingat, ini masih kurang. Sisanya kapan? Secepatnya gue bayar. Kalau gue punya duit. Udah sana Ki. Buat lu. Gimana syarat dari yang kemarin? Sanggup? Aku sih belum ngerespon. Tapi kalau bisa ditukar sama istri aku mau. Ya nggak bisa lah. Oh ya, syarat dari Eyang apa aja ya? Kamu harus mengorbankan 1, istri kamu, 2, anak kandung kamu, dan 3, ibu kandung kamu. Justru itu, syarat yang ketiga itu yang aku berat. Kekayaan yang datang instan. Harus ada pengorbanan, tapi pengorbanan nggak akan pernah sia-sia, Mas. Iya, tapi papan segelnya tolong turunkan dulu. Maaf Bu, tetap nggak bisa Bu. Iya Bu, nggak bisa Bu. Ada apa ini, hah? Rumah kita disita, Bu. Disita? Jangan seenaknya aja kalian. Saya minta turunin itu sekarang. Ini sudah kebijakan kantor Bu. Dan kami hanya menjalankan tugas. Besok rumah ini harus sudah kosong. Ntar ya. Halo? Assalamualaikum. Ayah, kamu di mana?
Kamu kenapa sih? Nelfon ambil nangis? Rumah kita disegel ya, Ayah. Kamu serius? Iya. Kamu cepet pulang ya, aku bingung. Ada-ada aja. Kita harus segera kosongkan rumah ini besok. Udah, kamu jangan kebanyakan nangis. Kamu harusnya nyari solusi dong, supaya nggak ditempel segel sama Bang. Aku udah berusaha, tapi mereka tetap memasang papan segelnya. Yaudah, aku pulang. Hati-hati. Siapa, Mas? Istri aku. Kenapa emang? Orang Bang udah nempel segel di rumahku. Ya udah, kamu pulang ya. Nanti malam kita ketemu Eyang Rejo. Yaudah, ya. Oke. Kamu ini selalu aja membawa sial. Saya nyesel jadiin kamu menantu. Ma, tolong jangan bicara seperti itu. Pak, saya tetap akan turunkan papan segel itu. Terserah Ibu. Besok kami akan datang lagi ke sini. Dan rumah ini harus sudah kosong. Iya. Permisi. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kenapa nangis? Kamu lihat tulisan itu? Ini serius, Bunda? Bun, maksud itu apa? Maksud tulisan itu, besok kita harus kosongkan rumah ini. Tapi kita mau kemana, Bunda? Bunda juga nggak tahu mau kemana. Terserah Ayah saja nanti ya. Dengar ya, ujian dari Allah itu datangnya secara tiba-tiba. Dan dari tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Udah yuk, masukin. Iya, Bunda. Loh, kok malah pada duduk sih? Ganti seragam, terus pada makan siang, ya? Masih kenyang, Bun. Tadi ditraktir teman. Apa-apaan nih? Kamu gimana sih? Kamu biarkan mereka itu memasang segel di rumah ini? Mas, saya udah bilang sama mereka, tapi mereka tetap memasang papan segel itu. Kamu kan bisa bilang nunggu aku dulu. Saya udah berusaha sebisa mungkin, Mas, tapi mereka tetap memasangnya. Semacam apa sih kamu? Gak bisa diandelin. Bisanya apa kamu? Ayah, Bunda adalah seorang ibu yang penyabar dan gak pernah nunjukin kemarahannya walaupun Ayah bentak-bentak kayak gini. Risa gak suka ya selalu nyalain Bunda. Lihat tuh Rama, anak perempuan kamu sudah kurang ajar sama ayahnya. Risa sabar. Ayah, Risa emang belum bisa jadi anak yang baik. Tapi seenggaknya Risa gak diem aja ngeliat Ayah injek-injek Bunda kayak gini. Ayah egois. Risa tahu apa yang Ayah lakuin di luar sana. Ayah selingkuh sama teman sekolah Risa. Kamu emang lancang ya? Mas, jangan pernah tampar Risa. Kalau Mas mau tampar saya aja, Mas. Kamu lihat caranya teman-teman kamu. Sudah berani seperti itu. Semakin lancang bicaranya kepada ayahnya. Kamu sudah mengotori otaknya supaya dia membenci aku. Bunda gak pernah ngajarin Harbuluk. Bunda adalah malaikat kami. Oh, oke. Gak jadi masalah. Kalian bertiga kalau benci sama ayah. Justru itu lebih baik. Jadi ayah gak berat untuk meninggalkan kalian bertiga. Mas, jangan pernah ngomongin hal yang tidak baik di depan anak-anak. Ingat ya, saya tegaskan lagi. Saya jatuhkan talak 3 buat kamu. Saya akan menceraikan kamu. Itu akan lebih baik. Eyang, kok Eyang jahat banget sih? Eyang seneng kalau ngeliat Ayah cerain Bunda.
Ya karena bunda kamu itu nggak pernah membahagiakan ayah kamu. Lisa, istighfar, jangan emosi. Kita harus tetap sabar dan kuat, ya. Risa, sekarang juga kamu kemasi baju-baju kamu dan adik kamu dan ibu kamu. Keluar dari rumah ini. Dan ingat, jangan ada yang bawa barang dari rumah ini. Saya serius nggak pernah main-main, tahu nggak? Ayah nggak bisa seenaknya ngusir kita. Kita punya hak atas rumah ini dan harta benda yang ada di rumah ini. Ingat dari saya, kalian bertiga tidak punya hak atas rumah ini. Makanya kemasi baju-baju kamu sekarang juga. Ayah ini udah capek, tau nggak? Selama hidup sama bunda kamu, ayah selalu rugi. Dia itu membawa sial. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita harus kuat karena kita punya Allah. Bunda, kita mau kemana Bunda? Bunda nggak tahu, nak. Bunda nggak punya uang. Sekarang kita harus cari uang dan kita harus cari tempat tinggal. Eyang, saya sanggup memenuhi syarat-syarat Eyang. Bagus. Kamu bersedia mengorbankan anak dan ibu kandung kamu sendiri? Iya. Saya siap. Asalkan saya dapat mengembalikan kekayaan saya kembali. Dan lebih banyak dari itu. Itu bisa kamu dapatkan dengan mudah. Ada satu syarat lagi. Kamu harus segera nikah Vina. Saya siap, Eyang. Dengan senang hati. Ritual selanjutnya, membaca mantra untuk dunia kekayaan. Sesembahan dan sujud kamu bukan untuk sang pencipta alam semesta. Paham kamu? Saya paham, Eyang. Bagus kalau kamu paham. Ini minyak apel jin. Kamu oleskan sedikit saja pagi, siang, dan malam. Kayaknya sebentar lagi mau turun hujan. Kita berteduh aja dulu ya di kandang sapi. Bunda, ini kan kandang sapi ayah. Sekarang udah bukan lagi. Sudah dijual sama Pak Samin. Terus kita mau tinggal di mana Bunda? Bunda juga belum tahu. Ega sabar dong. Kan kita juga masih mikir kita mau kemana. Sedang ngapain kalian di sini? Selamat malam Pak. Saya Rahma, istrinya Mas Ardi. Hah? Kamu? Iya. Terus kalian mau kemana? Saya mau numpang berteduh di kandang sapi. Boleh Pak? Silakan saja. Terus kalian kenapa? Kita diusir sama ayah. Apa? Ega. Diusir? Kenapa diusir?
Enggak Pak, enggak apa-apa. Kita mau cari tempat buat berteduh aja. Boleh kan Pak? Ya silakan aja, nggak apa-apa. Aku nggak punya uang sama sekali. Kasihan anak-anak nggak makan. Aku dan anak-anak perlu makanan dan minuman. Pak, jika diizinkan, mulai besok boleh saya bekerja di tempat Bapak. Membersihkan kandang sapi atau rumah Bapak. Yang penting anak-anak saya bisa makan dan minum. Boleh juga. Kebetulan di sini saya butuh tenaga untuk membersihkan kandang sapi. Tapi saya tidak bisa menampung kalian-kalian untuk tinggal di rumah saya. Ya kalau mau, ya silakan tinggalnya di kandang sapi. Kandang sapi? Gak apa-apa. Untuk sementara waktu ya. Hah, Bunda, kandang sapi itu kan bau, ya kan Kak? Nanti Bunda bersihkan, ya. Yang penting kita ada tempat buat berteduh aja dulu. Ya sudah, besok pagi Ibu mulai kerja untuk membersihkan kandang sapi di sini dan mencari rumput untuk makanan sapi. Silakan. Ya Allah, semoga cobaan ini pertama dan terakhir kalinya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak. Ya. Bunda, bau banget di sini Bunda. Bau. Iya Bunda. Maaf. Bau banget. Gak apa-apa. Nanti Bunda bersihkan, ya. Yang penting kita ada tempat berteduh. Astagfirullah. Ragal maraya. Bunda, dingin Bunda. Sini sayang, Bunda pelukin. Sini nak. Bunda, Risa cari makan ya buat Bunda sama Ega. Kasihan Bunda sama Ega dari tadi belum makan. Emang kamu punya uang? Risa minta sama orang-orang aja deh Bunda. Ya Allah. Doain Risa ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Ega. Hati-hati nak. Iya Bunda. Oh ya Ma, aku sama Vina mau menikah. Nikah siri. Bagus, Mama akan restui kalian. Jadi sementara Mama tinggal di rumah Vina aja ya? Ya, lagian juga kan rumah ini besok akan dikosongkan. Mama nggak usah khawatir. Nanti kita akan kaya lagi kok. Amin, amin ya Allah. Udah, biar Mama aja yang lihat ya. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Eyang, Risa mau minta nasi sama air minum Eyang buat kita makan. Memangnya Bunda kamu nggak punya uang buat beli minuman dan makanan? Bunda nggak punya uang Eyang. Nah nih, kamu beli makanan dan minuman sendiri. Ini, ambil. Ya Allah, Eyang tega banget sih sama cucu sendiri. Eyang udah nggak sayang sama cucu-cucunya. Udah sana. Yaudah Eyang, makasih Eyang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Ma? Risa? Risa? Sama bundanya? Enggak, sendirian. Dia cuma minta makanan dan minuman. Ya udah, Mama kasih uang aja biar dia beli sendiri. Terus Risanya gimana sekarang? Udah pergi. Loh, nggak disuruh masuk dulu? Buat apa sih sayang? Udah kamu nggak usah mikirin yang lain ya. Kamu fokus aja sama ijab kabul kalian ini besok pagi ya kan? Yaudah, Mama tinggal dulu ya nak ya. Iya. Kasian juga kalau nggak punya uang.
Mas, mau kemana? Ya aku mau nyusul anakku dulu lah bentar. Ngapain sih? Kan ada ibunya. Aku mau kasih uang sedikit aja, ya? Mas, udah ya, di sini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, nih Risa bawain makan. Kamu punya uang dari mana? Risa pulang, Bunda. Minta sama ayah kamu. Eyang yang ngasih. Tadinya Risa minta makan sama minum, Bunda. Ya Allah. Ega sayang. Bangun nak. Enggak, bangun. Ada makanan. Kita makan dulu ya. Ini makannya buat Ega. Ini buat Bunda. Ini buat. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Bisa berdua aja sama Bunda. Iya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudari Pina binti Irawan dengan saudara Ardi bin Zakaria dengan mas kawin cincin emas sebanyak 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Pina binti Irawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah bersih, Bunda? Udah ya. Bunda, bisa nggak sarapan, Bunda? Aku lapar banget nih, Bunda. Oh iya, Bun. Gimana kalau Risa beliin sarapan? Soalnya masih ada uang sisa yang kemarin. Ya udah, Bunda. Aku pergi dulu ya, Bunda. Ini sarapan buat kalian. Nasi goreng. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ini loh Ma, rumah yang akan kita tempatin. Besar dan luas sekali ya rumah kamu ya? Iya, warisan orang tua. Awal kehidupan yang begitu indah, Ma. Iya dong. Yuk masuk ya, Ma. Ayo. Gimana, Ma? Mama pasti betah tinggal di sini. Iya, tapi kok horor begini ya? Vina kan emang suka perabotan antik, Ma. Tapi Mama tenang aja, rumah ini nggak angker kok. Oh, iya. Yuk, ke dalam yuk, Ma. Lihat ruangan lain. Iya. Besar sekali rumahnya. Bisa betah nih Mama di sini. Ya Allah, aduh, apa itu? Nah, kenapa? Itu macan. Takut. Mama, itu cuma patung. Udah mati.
Iya iyalah Ma, masa hidup sih? Iya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Udah pada kenyang kan? Udah, Bunda. Ya udah sekarang kalian cari masjid terdekat, sholat duha. Bunda nggak ikut sholat? Bunda bersihin dulu kamar mandi Pak Sanim. Nanti Bunda minta izin, kalau boleh baru Bunda sholat. Ya udah kalau gitu. Yaudah Ega, kita sholat dulu ya. Ayo Bunda, berangkat dulu ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bawa aja minumnya. Ya Bunda. Makasih Bunda. Makasih Dadah Bunda. Berangkat dulu Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu lihat kan di depan kita? Iya. Tanah ini kita akan beli dan kita akan bangun perumahan. Soalnya tanah ini begitu strategis. Iya, aku setuju. Secepatnya kita akan bangun perumahan di sini. Iya dong. Sebentar ya. Halo bos, apa kabar? Apa? Proyek pembangunan apartemen super mewah itu kita yang dapat. Yes. Oke bos, siap. Kenapa Mas? Kamu tahu nggak? Proyek pembangunan apartemen yang mewah itu Ya. kita yang dapat. Serius Mas? Iya. Berarti kita bakal tambah kaya dong. Iya dong, kita akan tambah kaya lagi. Manjurkan Eyang Rejo. Oh iya Mas, 3 malam lagi kan malam Jumat. Kamu udah siap? Siap apa sih? Melakukan sesembahan Mas, anak kandung kamu. Caranya gimana? Ya biasanya anak bungsu kamu yang meninggal Mas. Anak bungsuku meninggal? Iya. Paling kalau nggak sakit mendadak ya kecelakaan. Mas, kamu nggak boleh ragu-ragu ya. Aku aja kan nggak tahu mereka ada di mana. Kamu nggak perlu tahu mereka ada di mana. Kamu tinggal tunggu kabar kematiannya. Mas, sepertinya kamu masih ragu ya? Nggak, aku ikhlas. Soalnya aku nggak akan mau miskin lagi tuh. Betul Mas, untuk mendapatkan harta di dunia harus ada yang kita korbankan. Ya Allah, aku pasrahkan segala takdirku hanya kepadamu. Aku ikhlaskan segala cobaan yang Engkau berikan kepadaku. Berilah aku hati yang kuat dan sabar, agar aku mampu keluar dari kesulitan ini. Jika ini bentuk cinta dan kasih sayang-Mu kepada hamba, ridhokan hati ini. Hanya kepadamu ya Allah, aku bergantung. Karena hanya Engkaulah yang maha cinta dan maha penyayang. Bunda, nih aku sama Ega udah bawain rumput buat makanan sapinya. Ya Bunda. Oh iya Bunda, gimana kalau aku sama Ega ngamen di jalan? Kan lumayan tuh buat nambah uang kita. Iya Bunda, buat uang lebih, ya kan Kak? Gimana Bunda? Ya Allah, apakah mereka harus seperti ini? Hamba tidak tega untuk membiarkan mereka mencari uang sendiri. Gimana Bunda? Boleh nggak? Boleh ya Bun. Iya Bun. Iya boleh. Tapi bisa jaga baik-baik adiknya. Siap Bunda, tenang aja. Yaudah kalau gitu aku sama Ega jalan dulu ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Yuk. Ayo Kak. Yuk.
Coba kita hitung dulu ya. Ya. Wah, alhamdulillah kita bisa dapat uang banyak. Iya, alhamdulillah ya. Kita bisa beli makanan yang enak buat Bunda. Iya Kak, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah udah memberikan kita uang yang banyak. Iya, semoga kita bisa dapat rezeki yang lebih banyak lagi ya. Iya Kak. Amin. Amin. Hai Kak, yuk kita lagi. Ibu-ibu sekalian, sering Umi bilang bahwasanya manusia pengen masuk ke dalam surganya Allah itu syaratnya cuma 2. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, amanu yang punya iman, wa amilus solihat dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka Allah siapkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Nah, termasuk amal soleh itu apa? Termasuk amal soleh adalah kesabaran di dalam menerima ujian. Kesabaran di dalam menerima cobaan. Sebab yang namanya ujian manusia itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang ujiannya dari ekonomi, duit mah susah banget dicarinya. Ada juga ujian dari kesehatan, duit mah bejibun tapi badan sakit mulu. Ada juga ujian dari anak. Ada juga ujian dari suami, ada juga ujian dari istri. Ada juga ujian manusia tuh lengkap. Semuanya di situ. Dari duit ya iya, dari kesehatan ya iya, dari laki ya iya, dari keluarga ya iya. Seperti kisah perjalanan hidup yang dialami oleh salah seorang jamaah Umi namanya Ibu Rahmah. Tuh Ibu Rahmah tuh soleh banget, solihah banget. Dia taat banget, dia sabar banget menghadapi kezaliman suaminya. Sampai dia itu suruh tinggal di kandang sapi sama anak-anaknya. Tapi Ibu Rahmah sama dengan namanya istrinya Nabiullah Ayub ya, sama-sama Rahmah. Dia tetap sabar. Kenapa? Karena dia yakin Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siti Rahmah, dia itu kagak ngeluh. Walaupun lakinya kayak begitu, lakinya mah tinggal di tempat enak sama bininya. Tinggal dia ngurusin anaknya berdua-duaan. Tapi Siti Rahmah tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya di balik ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah yang bisa kita jadikan pembelajaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Eyang. Saya siap menerima resikonya. Hari ini tumbal harus kamu ikhlaskan, yaitu nyawa anak kamu. Itu sebagai imbalan karena kamu sudah mendapatkan segalanya. Satu hal lagi, sampai mati kamu jangan beriman kepada siapapun dan zat apapun. Kamu beriman hanya kepada pemilik kegelapan. Itu yang memberikan kamu surga nyata. Kak, kita ke situ aja tuh Kak. Banyak mobil. Aduh, ini kita bisa dapat banyak uang Kak. Tapi ntar aja lah. Ayo Kak, ayo. Ega. Astagfirullahaladzim. Kok aku kepikiran sama Ega sama Risa? Jangan-jangan ada apa-apa sama mereka. Pak, Bapak sudah nabrak orang. Bapak harus tanggung jawab, jangan main lari aja ya Pak. Iya, saya nggak lari kok. Saya tanggung jawab. Bener deh. Ayo udah yuk. Cepet bawa ke rumah sakit. Ayo Pak, bawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Bawa ke rumah sakit Pak. Bawa ke rumah sakit. Hah? Ega! Risa! Ega bangun Ega! 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 Ega bangun Ega! Ega! Ega Risa! Ega! Risa! Ega bangun! Ega! Risa bangun! Risa! Ega! Gimana yang Rejo, kecantikan aku sekarang? Kamu semakin cantik, Vina. Bahkan tidak ada yang tahu kalau usia kamu sudah 70 tahun. Ardi sekalipun. Ini kan juga berkat Ayang Rejo. Pokoknya aku nggak mau tua. Aku mau selamanya jadi muda. Tapi ingat, kamu jangan lupa, Vina. Malam keramat.
Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Ardi harus cacat Pina. Iya, Yang Rejo. Udah siang kayak gini kok anak-anak belum juga pulang ya? Perasaan aku jadi nggak enak. Ya Allah, jauhkanlah anak-anakku dari mara bahaya apapun ya Allah. Aku mohon, lindungilah anak-anakku ya Allah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama anak-anak. Rama kemana ya? Aku telepon aja deh. Aku harus cari mereka. Mas Ardi. Assalamualaikum. Halo. Ada apa, Mas? Telepon saya. Rama. Anak-anak kecelakaan. Ya Allah. Mas. Yang bener, Mas. Terus sekarang anak-anak ada di mana? Sekarang ada di rumah sakit. Saya langsung ke sana sekarang. Aku tunggu. Dok, gimana dok? Maaf Pak, Bapak keluarga anak-anak dari korban kecelakaan. Iya, saya ayahnya mereka. Saya nggak sengaja menabrak mereka dok. Jadi Bapak orang tua kandungnya? Iya. Kok bisa Pak? Justru itu dok, ceritanya panjang. Keadaan mereka gimana dok? Anak laki-lakinya, maaf ya Pak, sudah tidak tertolong lagi. Maksud dokter? Di otaknya mengalami penggumpalan darah sehingga mengakibatkan kematian. Jadi dia meninggal loh. Oh. Ya ampun, Rega. Rega, ya meninggal. Yang sabar ya Pak ya. Mas, tolong jelaskan sama saya, anak-anak kenapa? Mas tolong jelaskan sama aku, anak-anak kenapa? Aku gak sengaja menabraknya. Masya Allah, Mas Ardi. Mas Ardi bukan manusia. Aku gak sengaja, Rama. Aku gak sengaja. Aku gak sengaja. Mas Ardi boleh benci sama aku. Boleh gak suka sama aku. Tapi jangan celakai anak-anak, Mas. Aku benar-benar gak sengaja, Rama. Aku benar-benar gak sengaja. Dia lagi melintas, aku menabraknya. Aku gak sengaja, Rama. Mas, anak-anak keadaannya sekarang bagaimana? Jawab, jawab. Ega meninggal. Masya Allah. Mas, Rama, mana anak-anak? Ega sedang diurus di kamar jenazah.
Risa baik-baik aja kan, Mas? Risa mengalami kebutaan di kedua mata. Masya Allah. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu udah bikin anak kita meninggal. Kamu juga udah bikin anak kita buta, Mas. Aku benci sama kamu. Kamu bukan manusia. Sekali lagi maafin aku, Rama. Kamu tahu, Mas, mereka itu penyejuk hati aku, separuh nyawaku. Antar aku ke tempat Ega. Aku pengen lihat wajahnya. Antar aku ke sana. Aku pengen lihat wajahnya. Iya. Iya, Eyang. Eyang, saya sedang di rumah sakit. Ega. Kamu tinggalkan rumah sakit. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Ardi. Tapi Eyang, saya harus mengurus anak saya meninggal dan yang buta juga, Eyang. Ingat perjanjian kamu. Jangan pernah kamu melanggar perjanjian itu. Kalau kamu tidak mau hancur, Ardi. Baik, Eyang. Saya akan turuti apa kata Eyang. Bagus. Sekarang kamu tinggalkan rumah sakit. Ardi? Kamu kenapa, Nak? Ega meninggal. Ega meninggal? Sakit apa, Di? Gak sakit apa-apa. Gak sakit? Tapi meninggal? Terus kenapa dia? Kecelakaan. Aku yang menabraknya nggak sengaja, Bang. Aku menabrak Ega sama Risa. Sedangkan Risa sekarang buta matanya dua-duanya. Ya Allah. Kamu nabrak mereka berdua? Ya Allah. Terus gimana? Di... Tolak. Ngomong-ngomong, kapan mau ta'arufan dengan calon suami yang lagi kuliah di Mesir itu, Neng? Tahu tuh Umi, nikahin aja sekalian. Kelamaan dia pacaran. Apaan sih Umi, Kak Aisyah? Fatimah itu masih pengen mengajar, mau ngasih ilmu yang Fatimah pelajarin selama ini. Bener gak Umi? Betul itu, Neng. Sebab ilmu kalau kagak diamalin, itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau kagak diamalin itu kayak pohon kagak ada buahnya. Daunnya doang banyak, buahnya kagak, 8 kurang sedep. Nih, bener kan? Oh iya Umi, kira-kira Fatimah sama Kak Aisyah kapan ya bisa bertemu sama jamaahnya Umi yang kisah hidupnya sangat berat, yang mempunyai 2 anak, terus dia dikasih ujian, 1 anak yang meninggal dan yang 1 lagi dikasih buta matanya. Iya, ya Allah. Umi jadinya inget kisahnya Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub alaihissalam itu Allah kasih ujian sakit selama 18 tahun, Neng. Nabiullah Ayub itu tadinya orang kaya banget. Allah kasih ujian bangkrut, habis itu hartanya.
Nabiullah Ayub itu tadinya juga punya istri lebih dari satu. Tapi yang lain tidak ada yang setia, tidak ada yang bertahan terhadap kemiskinan yang Allah ujikan. Kecuali namanya satu, yaitu Siti Rahmah. Sama dah tuh dengan namanya Jamaah Umi. Yang Allah juga kasih ujian seperti itu. Aisyah jadi semakin penasaran, Mi. Aisyah jadi pengen ketemu sama Jamaah Umi, si Ibu Rahmah. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu dengan Ibu Rahmah tuh Neng, yang punya sifat sabar, yang punya sifat setia. Dan jangan lupa lo ya, kesabaran itu dibagi menjadi 3 sayang. Ada as-sabru salasatun, kesabaran dibagi menjadi 3. Pertama, sabrun alal musibah, kita harus sabar kalau dapat musibah. Yang kedua, sabrun alat ta'ah, kita harus sabar kalau lagi ngejalanin ibadah, ngejalanin ta'at. Yang ketiga yaitu sabrun alal maksiyah, di dalam menghadapi kemaksiatan kita juga harus kudu sabar. Seperti kesabaran yang dimiliki oleh Ibu Rahmah itu, insya Allah. Bunda nangis. Bunda masih nggak rela ya sama kepergiannya Ega? Bunda ikhlas. Bunda ikhlas, Nak. Oh ya Bunda, kita pindah ya Bunda, cari tempat yang lebih layak lagi. Kita pasti pindah, insya Allah. Ya? Iya Bunda. Oh ya Bunda, Risa mau banget jadi ustazah. Risa udah hafal 20 juz, tinggal 10 juz lagi. Kamu pasti bisa hatam Al-Quran, Nak. Iya Bunda. Bunda kapan mau nemuin aku sama Umi Kurota Ayunin? Aku mau banget Bunda bisa jadi ustazah kayak Umi. Insya Allah Bunda akan antar kamu ketemu sama beliau, ya? Bener ya Bunda? Iya. Yaudah Bunda, sholawat dulu yuk. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, sholatullah, sholamullah, ala yasin habibillah. Yang? Iya Yang? Sudah saatnya Ardi. Malam ini malam keramat, malam bulan purnama, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Sesembahan itu adalah ibu kandung kamu sendiri. Jangan ibu saya Yang. Saya mohon. Kamu harus melakukannya Ardi, karena itu perjanjian kamu. Saya nggak mungkin menghabisi ibu saya Yang. Tolong, jangan ibu saya Yang. Tanpa kamu lakukan, itu akan terjadi Ardi. Dan kamu tidak bisa mencegahnya. Tapi Yang, saya ini udah menyebabkan anak saya mati Yang. Saya nggak mungkin melakukannya lagi Yang, terhadap ibu kandung saya. Tolong dong Yang, tolong. Kamu sudah melakukan perjanjian itu Ardi. Perjanjian dengan makhluk kegelapan. Dan itu tidak akan bisa kamu rubah Ardi. Eyang, saya mau sekali lagi tolong jangan ibu kandung saya Yang, jangan ibu saya. Saya akan melakukan apa aja asalkan jangan ibu saya Yang. Kamu sudah mengingkari perjanjian kamu Ardi. Bisa saya bicara sama Vina? Saya di sini Mas Ardi. Kamu siapa? Saya Vina. Kamu nggak mengenali suara saya? Kamu sebenarnya siapa? Inilah wujud asli saya. Sayalah yang memberikan semua kesuksesan kamu, kekayaan kamu. Sekarang saatnya kamu memenuhi permintaan saya. Jadi saya menikah sama... Saya gak peduli sama kekayaan saya. Saya gak peduli sama kekayaan saya. Semua sudah terlambat. Mama! Ya ampun! Mama kenapa, Ma? Ma!
Bangun, Mama, bangun, Ma. Ya ampun, Ma, bangun, Ma. Enggak, Mama nggak boleh meninggal, Ma. Kita mau kemana, Bunda? Bunda mau cari kerjaan. Bunda mau kerja apa emang? Ya, Bunda juga belum tahu, Risa. Sebentar, Nak. Ada yang telepon. Siapa, Bunda? Ayah telepon. Ayah ngapain sih telepon Bunda lagi? Bunda itu harusnya tuh tuntut Ayah ke penjara. Ayah itu udah nabrak aku sama Ega, sampai Ega meninggal dunia. Risa, Ayah kan nggak tahu kalau yang nyebrang itu kamu sama Ega. Kalau tahu nggak mungkin Ayah tabrak. Pokoknya aku maunya tuh Ayah di penjara. Ayah tuh udah bikin aku buta. Ega meninggal. Ibu juga sampai harus tidur kan di kandang sapi. Kita semua menderita, Bunda. Ayah doang tuh yang senang-senang sampai nikah lagi sama cewek lain. Bunda angkat ya telepon Ayah. Terserah Bunda deh. Pokoknya aku nggak mau kalau sampai harus tinggal lagi sama Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Ada apa Ayah telepon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Ayah. Saya segera ke sana. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal, Bunda? Yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nyebrang ya? Iya, Bunda. Hati-hati, pelan-pelan aja. Iya, Bunda. Turun. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oh. Eyang, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Eyang dan Eyang diterima di sisinya. Amin. Risa, Bunda, Ayah minta maaf ya. Saya belum bisa maafin Ayah. Apa yang Ayah lakuin itu udah keterlaluan. Gara-gara Ayah aku jadi buta. Ega juga meninggal. Dan Bunda, aku nggak tahu apa aku salah kalau aku belum bisa maafin Ayah. Sedangkan karena perbuatan Ayah itu yang bikin aku nggak bisa lupain semuanya. Ayah ngerti kok. Mungkin kesalahan Ayah ini susah untuk dimaafkan. Ayah ingin bertobat. Ayah akan menebus kesalahan Ayah kepada Risa, Bunda, Ega, dan Eyang. Ayah akan bertobat. Ayah akan menebus kesalahan Ayah. Mas Ardi, meninggalnya Ega bukan kesalahan Mas Ardi. Sudah kehendak Allah. Jika memang Ega harus menerima takdir seperti itu, saya tidak akan menuntut apa-apa sama Mas Ardi. Jika memang Mas Ardi ingin menebus kesalahan Mas Ardi, bukan berarti dengan harus masuk penjara, Mas. Mas harus benar-benar bertaubat. Kembali ke jalan Allah. Ayah benar-benar bersalah sama semuanya. Ayah harus jujur sama kalian. Kalau Ayah sudah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dan ternyata wanita itu bukan manusia. Maksud Mas? Wujudnya manusia. Ternyata dia makhluk gaib. Astagfirullahaladzim. Halo. Kamu tidak bisa lari, Ardi. Kamu sudah menjadi pengikut saya. Kamu jangan ganggu aku lagi. Aku ingin bertobat. Aku nggak mau jadi pengikut kamu lagi. Perjanjian kita belum selesai, Ardi. Jadi kamu harus segera menyelesaikannya. Saya nggak mau. Saya mau bertobat. Mas,
Mas Ardi bicara sama siapa? Perjanjian sudah kamu buat, Ardi. Jadi aku tidak mau tahu. Jangan lari kamu! Jangan lari! Mas Ardi! Mas Ardi? Hati-hati, astagfirullah. Ayo kita nyebrang, bismillah. Enggak ya? Eyang, jangan lari, Eyang! Eyang! Eyang, jangan lari, Eyang! 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 Eyang, jangan lari! Eyang! Jangan lari, Eyang! Jangan lari! Eyang, jangan lari! Eyang! Mas Ardi! Ayah! Mas Ardi! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Ayah! Mas Ardi! Ayah! Bisa kita ke bawah? Ya benar. Mas Ardi! Ayah! Mas Ardi! Ayah! Ayah! Mas Ardi! Ayah! Maafin aku ya. Aku bukan suami yang baik buat kamu. Ayah! Risa, anakku sayang. Maafin ayah ya. Ayah bukan ayah yang baik buat kamu. Sekali lagi ayah minta maaf ya. Mas Ardi! Ayah! Mas Ardi! Ya Allah, Mas Ardi! Ayah! Ayah! Mas Ardi! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa Mas Ardi. Terimalah Mas Ardi di sisimu ya Allah. Ringankanlah
Hilangkanlah semua kesalahan dan kehilafannya ya Allah. Terangkan jalannya ya Allah di sana. Berikan tempat yang nyaman di sampingmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. La yu'uzuhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Amin. Amin. Doain ayah ya Risa. Sekarang kita pulang yuk. Assalamualaikum. Oh, jadi gitu ya Umi ceritanya? Iya, jadi begitulah Neng ceritanya. Sini nak, anak-anak ini sini. Umi pengen kalian nanti menemukan jodoh yang benar-benar bisa menjadi imam buat kalian. Seperti doa yang sering Umi baca, nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana ya Allah, jadikan anak-anak saya, keluarga saya, min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan saya, qurrata a'yun, yang bisa menenangkan hati, waj'alna lil muttaqina imama, menjadikan putri-putri saya jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya sayangnya, itu Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabb.